kita nggak bisa ngomong mana yang paling benar, karena kalau kita belum setuju kita pakai narasi sistem apa, kita belum bisa menentukan kriteria yang kita setujui bersama, belum bisa melangkah berikutnya ke yang namanya bukti. Jadi hati-hati ngomong bukti. Hanya bisa semakin sering jalan karena memang tidak bukti, kata bukti sering kita tuntutkan, sering kita tanyakan, buktinya mana, buktinya apa, dan seterusnya. Padahal bukti itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya paling sederhana, bukti kamu menang balapan itu bahwa harus melewati garis finish pertama. Artinya ngomong bukti itu harus disertai dengan kriteria. Kriterianya seperti apa untuk bisa melewati garis yang kemudian bisa disebut sebagai bukti. Nah, pertama yang paling kecil, setiap manusia punya kriterianya sendiri. Kriteria yang logis ataupun kriteria yang tacit, yang dia sendiri tidak paham bahwa itu kriteria. Contoh paling sederhana, informasi yang kemudian kita cari garisnya ini ada buktinya atau tidak, misalnya gitu. Jenis informasi yang testimonial kita dengar dari orang. Bisa kedekatan itu menjadi kriteria dari bukti. Ya, buktinya yang ngomong bapak saya iya kok. Nah, bisa jadi. Tapi problemnya adalah bapak setiap orang beda. Jadi nanti kriteria bapak saya itu bukti bisa tidak menjadi bukti untuk orang yang bapaknya berbeda. Nah, gitu. Oke, kita agak gede sedikit pada sebuah narasi, misalnya pakai narasi sains. Buktinya apa? Harus melalui sebuah eksperimen, misalnya gitu. Harus melalui metode ilmiah. Kalau nggak lewat gitu, nggak bisa disebut sebagai narasi sains. Dia tidak terbukti secara narasi sains. Nah, terus narasi agama. Sumbernya dari mana? Ada hubungannya nggak, nyambung nggak sama Quran, berlawanan atau tidak sama Quran, itu kriteria. Bahkan di Quran sendiri juga ada Al-Furqan, the criterion. Betapa pentingnya yang namanya kriteria. Jadi kita nggak bisa nanyain bukti kalau kita tidak bisa menentukan kriteria lebih dahulu. Nah, ini banyak-banyak kata yang harus ada pasangannya, dan pasangannya ini tidak diomongkan secara eksplisit dan diasumsikan oleh masing-masing yang berdiskusi, sehingga terjadi kisruh ya. Sehingga terjadi salah paham. Ini buktinya, bukan, itu bukan bukti. Misalnya, apa bukti Tuhan? Ada yang ngomong itu pohon, ada pohon, adanya pohon itu bukti buat saya kalau Tuhan itu ada. Yang satu nggak terima pasti. Nggak gitulah, buktinya harus gini. Kita nggak bisa ngomong mana yang paling benar, karena kalau kita belum setuju kita pakai narasi sistem apa, kita belum bisa menentukan kriteria yang kita setujui bersama, belum bisa melangkah berikutnya ke yang namanya bukti. Jadi hati-hati ngomong bukti. Pertanyaan berikutnya, emang pembuktian secara narasi itu penting? Penting. Tapi apakah sepenting itu? Kadang-kadang kita nggak perlu bukti juga kok, untuk bisa efektif. Kadang-kadang salah sedikit pun juga efektif. Misalnya dari sudut pandang sains, misalnya rumus yang dipakai untuk sampai ke bulan itu rumusnya Newton, bukan rumusnya Einstein. Contohnya gitu. Jadi ya salah pun bisa kok kita sampai sebuah tujuan. Jadi menurut saya yang paling primer dari pembuktian yang bisa bermacam-macam itu adalah outputnya. Apakah dia bisa membawamu ke sebuah tempat tujuan yang memang kamu tuju. Nah, benar, salah, unggul, bukti, itu kata beberapa jenis kata-kata yang memang harus ada pasangannya. Dan kalau pasangannya tidak dieksplisitkan dalam berbicara, itu diisi oleh asumsi masing-masing, dan asumsinya bisa berbeda, dan pembuktian bisa tidak ketemu hanya karena kita tidak sama-sama setuju garis finishnya seperti apa. Bukti penting untuk kita ngobrol. Sepenting apa tergantung narasi sistemmu. Yang pasti kalau kita tahu limitasi dari konsep bukti, next time kita bisa menggunakan kata bukti dan memperlakukan bukti dengan lebih tepat dalam hidup kita. Semoga bisa gitu.